Hanyut selama 45 hari, seorang nelayan asal Manado ditemukan dalam kondisi selamat di perairan Jayapura. KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara sebagai tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek di pemerintahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ade ditangkap bersama 9 orang lainnya dalam OTT KPK. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, arus pemudik di berbagai moda transportasi mulai terasa. Kami akan sampaikan pantauan langsungnya untuk Anda. Atlet Indonesia terus mempersembahkan prestasi dan raihan emas di SEA Games 2025. Hingga Jumat malam, Indonesia meraih 91 medali emas dan duduk di peringkat kedua setelah tuan rumah Thailand. Selamat pagi saudara, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir hari ini Sabtu 20 Desember 2025. Bersama saya Putri Oktaviani. Dan saya Brewan Athena. Ya, sejumlah informasi menarik dan juga penting akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, terutama bagi warga Kabupaten Bekasi yang mungkin pada lagi tidur gitu ya tadi. Dar, pas bangun, loh apa ini rame-rame ya? Apa ini Bupati saya ternyata kena OTT KPK, jadi tersangka pula ya. Ini agak-agak mengejutkan ya. Okta, saya mau ngomong Andisi tadi, Andisinya lagi libur. Jadi ternyata ini yang mengejutkan adalah Bupati Bekasi ditangkap KPK bukan sendirian saja, sama ayahnya sendiri. Waduh, ini kekompakan yang not in a good way ya. Not in a good way, karena korupsi yang dilakukan oleh Bupati Bekasi dan juga ayahnya yang merupakan Kepala Desa Sukadami di Kabupaten Bekasi ini dilakukan bersama-sama. Bersama-sama diduga menerima uang ijon 9,5 miliar. Ini diduganya sebagai uang muka jaminan proyek tahun mendatang. Waduh, ini kan kemarin udah pada retret ya. Kok jadi mana nih hasil retretnya? Ayo dong sama Kabupaten Bekasi nih. Itu dia yang menarik juga ya. Ini proyeknya belum ada gitu ya. Tahun depan belum tentu nih ada proyek apa dan soal apa, tapi udah minta duit dulu gitu kan. 11,5 miliar Okta dan juga saudara yang kemudian diserahkan oleh pihak swasta ke dua orang ini, ayah anak ini. Oke, kita harapkan tidak terjadi di daerah-daerah lain ya. Jadi tidak menjadi tidak menular penyakit dugaan korupsinya. Tapi sebelum kita ke informasi tadi, saudara, kita akan ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi. Dan informasi soal gudang penyimpanan makanan ringan di jalur Pantura Situbondo, Jawa Timur ludes terbakar. Diduga api berasal dari korsleting di dalam gudang. Kebakaran diduga akibat korsleting pada gudang penyimpanan. Untuk memadamkan api, 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akibat kebakaran, 15.000 karton makanan ringan hangus terbakar. Kebakaran juga menghanguskan 4 rumah di Jalan Lindung, Penjaringan, Jakarta Utara. 5 orang tewas akibat kejadian ini. Kebakaran pertama kali diketahui warga yang melihat adanya percikan api di dekat kendaraan listrik milik korban. Percikan api menyambar bahan kimia yang ada di sekitar lokasi. Api kemudian membesar dan membakar seisi rumah. 5 orang yang tewas dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk proses identifikasi.
Kesorotan berikutnya, saudara, sebuah minibus ringsek usai tertabrak kereta bandara di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Jumat pagi. Sopir dan penumpang minibus terluka. Sebuah minibus rusak parah usai tertabrak kereta bandara di perlintasan kereta Kampung Alas Tua, Kalideres, Jakarta Barat. Diduga sopir nekat menerobos palang pintu saat kereta melintas. Akibat peristiwa ini, jadwal perjalanan kereta sempat terganggu. Hanyut selama 45 hari, seorang nelayan asal Manado ditemukan dalam kondisi selamat di perairan Jayapura. Terombang-ambing di laut, nelayan ini bertahan hidup dengan stok beras yang dibawa dan juga ikan hasil tangkapannya. Inilah detik-detik saat seorang nelayan asal Manado ditemukan setelah 45 hari terombang-ambing di tengah Samudra Pasifik perairan utara Jayapura. Nelayan ini tampak lemas usai hanyut bersama rakitnya dari perairan Manado, Sulawesi Utara akibat terjaring angin kencang dan ombak besar. Untuk bertahan hidup, nelayan ini mengandalkan stok beras yang dibawa dan ikan hasil tangkapannya. Ia juga tak henti berupaya meminta pertolongan kapal dan nelayan yang lewat. Jadi selama kita hanyut itu, kita tunggu melihat apa dunia ini ada lamanya 1 bulan 2 minggu. Carles ditemukan seorang nelayan yang tengah berlayar. Awalnya nelayan mengira rakit Carles tak berpenghuni, namun ia melihat lambaian Carles dan berbalik untuk menolong. Ya, pertama kan rakitnya ada tinggi, sekira kapal, tapi saya dekati, rakit. Biasanya kan kalau kita di laut, kalau lihat kayak begitu, sekira kayu besar, kita maju, karena biasanya kalau hanyut seperti itu ada ikannya. Setelah lihat-lihat ke belakang, kayak ada orang melambai-lambai tangannya, seperti ikan. Oh iya, orang balik perahu, ambil dia. Nelayan asal Manado ini kini telah dibawa ke Jayapura. Kondisi kesehatannya telah stabil dan akan dipulangkan ke Manado. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Saudara, KPK resmi menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara sebagai tersangka terkait dugaan suap sejumlah proyek di pemerintahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 10 orang di Kabupaten Bekasi. Dari 10 orang tersebut, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Bupati Bekasi Ade Kuswara dan Kepala Desa Sukadami yang juga ayah Ade Kuswara, HM Kunang, serta 1 orang lainnya pihak swasta. KPK menyebut Ade Kuswara melakukan sistem ijon sejumlah proyek dari rekanan kontraktor selama beberapa tahap dengan total 9,5 miliar rupiah. Ade Kuswara juga diduga menerima aliran dana lainnya dengan total 4,7 miliar rupiah. Dari OTT tersebut, KPK menyita uang sebesar 200 juta rupiah yang merupakan sisa uang ijon sejumlah proyek. Baik, cukup teman-teman. Silahkan bisa kembali ke tempat. Penangkapan terhadap terduga pelaku tertangkap tangan terkait suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini KPK akan menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bekasi. Dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah Saudara AKM
pihak lainnya. Total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran ijon keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan Saudara SRJ selaku pihak swasta. Sebelumnya, Saudara, penyidik KPK menggeledah dan menyegel ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara, pada Kamis malam kemarin. Selain ruang kerja Bupati Bekasi, KPK juga menggeledah dan menyegel beberapa ruang dinas pemerintah Kabupaten Bekasi, seperti Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Cipta Karya dan Bina Marga. Selain beberapa ruang kerja Pemkab Bekasi, KPK juga menggeledah dan menyegel rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Edi Sumarman. KPK membenarkan jika penggeledahan dan penyegelan rumah dinas Kajari Kabupaten Bekasi masih terkait dengan kasus yang menyeret Bupati Bekasi, Ade Kuswara. Informasi lainnya, Saudara, pedagang dan wisatawan di Pantai Panjang Bengkulu terlibat cekcok hingga berujung pengusiran. Perselisihan diduga akibat urusan sewa gazebo. Emosi, seorang pedagang mengusir wisatawan yang membawa satu keluarga besar untuk berlibur di lokasi wisata Pantai Panjang. Diduga pedagang meminta uang senilai 1 juta rupiah sebagai ongkos sewa gazebo. Pedagang makin naik pitam saat pengunjung kaget dan mempertanyakan besaran ongkos sewa. Pasca viral, pemerintah kota Bengkulu langsung memanggil dan meminta klarifikasi tindakan pedagang tersebut. Pemkot juga memberi peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tapi apapun itu, sebagai seorang pelaku usaha di situ, apalagi di tempat wisata, diharapkan juga untuk ibu tuh tidak berbuat berkata kasar. Maksudnya sebagai pelaku usaha terus ini yang punya pedagang itu, ya adalah yang bahasa mengatakan pembeli itu adalah raja ya. Jadi bukan berarti dia raja semena-mena, tetapi tidak. Tapi kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada yang datang ke tempat kita supaya mereka mendapatkan kesan baik supaya bisa datang lagi ke pantai. Setelah proses mediasi, sang pedagang pun meminta maaf dan berjanji untuk menjaga kenyamanan kawasan wisata Pantai Panjang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Yang juga menjadi sorotan, Saudara, para ayah di berbagai daerah antusias meluangkan waktu ke sekolah untuk mengambil rapot anak. Gerakan Ayah Mengambil Rapot Anak diharapkan bisa menguatkan peran ayah dalam perkembangan anak-anak di sekolah. Pemandangan berbeda terlihat saat pengambilan rapor siswa di SMP Negeri 12 Semarang. Jika biasanya para ibu yang bertugas mengambil raport anaknya di sekolah, kali ini justru para ayah yang kompak mengambil raport anak-anak mereka. Tak sedikit para ayah yang meminta izin ke atasan untuk mengambil raport anak. Kalau tanggapan saya sih alhamdulillah banget dengan adanya ini. Sebenarnya kan dari dulu pengen banget ngambil rapot juga, cuman dengan adanya gerakan ini, jadi kita lebih bersemangat lah untuk itu, dan kita tadi izin dari kantor juga lebih mudah. Gerakan Ayah Mengambil Raport juga dilakukan di Sragen, Jawa Tengah. Para ayah antusias bisa ke sekolah untuk mengambil hasil evaluasi belajar anak-anak mereka.
supaya ayah itu tahu, nggak harus ibu saja yang harus untuk tahu tentang anaknya. Orang tua sebagai ayah harus tahu juga tentang pendidikan anaknya, perilaku anaknya juga ya Pak ya. Gerakan Ayah Mengambil Rapor digaungkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Diharapkan agenda ini bisa memperkuat peran ayah dalam perkembangan anak-anak mereka di sekolah. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah Kota Medan mengembalikan bantuan 30 ton beras dari pemerintah Uni Emirat Arab untuk warga bencana banjir bandang dan longsor. Informasinya hadir usai jeda. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir, Saudara. 3 pekan pasca banjir, aliran listrik di Aceh Tamiang belum pulih sepenuhnya. Di posko pengungsian, genset yang disediakan tak bisa digunakan warga karena terkendala biaya untuk membeli BBM. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dari Aceh Tamiang. Ya Saudara, memasuki pekan ketiga pasca banjir bandang di Aceh Tamiang, Saudara. Sampai dengan saat ini listrik masih belum menyala di sebagian tempat. Memang di sebagian tempat seperti di jalan lintas di Aceh Tamiang ini, Saudara, untuk listrik sudah menyala seperti lampu penerangan jalan ini sudah hidup. Namun di beberapa titik di Aceh Tamiang masih gelap gulita dan salah satunya adalah di posko-posko pengungsian yang tidak ada aliran listrik, sehingga memang seperti di belakang saya ini merupakan posko pengungsian masih terlihat gelap gulita dan warga hanya memanfaatkan saat ini adalah api unggun. Dan saya akan mengajak Anda, Saudara, untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab dari mengapa posko-posko pengungsian di Aceh Tamiang ini masih banyak yang gelap. Saya akan mengajak Anda untuk mewawancarai salah seorang warga. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Dengan Bapak siapa, Pak? Sama Bapak Hamdani. Pak Hamdani, kalau boleh tahu Bapak, ini kenapa posko masih gelap, Pak? Karena aliran listriknya putus semua daerah sini, Pak. Jadi orang ini belum berani untuk mengasih api kemari, alasannya kilometernya belum ada. Ya kita terpaksa gelap-gelap kayak gini. Sebagian bantuan ada dari PLN, seperti mesin geset, tapi minyaknya nggak ada. Kita kayak mana mau hidupinnya, sementara kita nggak punya biaya untuk beli minyak. Jadi kita gelap-gelapan aja pakai api seadanya kita di sini. Kita minta tolong sama pemerintah, ya cepatlah untuk kasih lampu untuk kita bangunin rumah secepatnya. Ini memang ada disediakan genset, namun masih terpaksa gelap gulita nih Pak ya, karena belum ada bensin atau aliran listrik Pak ya? Iya, karena ada dibantu, tapi kita nggak sanggup beli minyak ya. Minyak eceran sekarang di jalan tuh sampai 25 1 liter ya, 20. Kalau 1 liter itu nggak sampai setengah jam udah habis. Dia mesti di situ 5 liter, kemana? 100.000 5 liter satu hari, kemana kita punya uang? Sementara rumah barang-barang kita udah hilang semuanya. Terima kasih banyak informasi ya Bapak. Ya Saudara, itu tadi wawancara singkat saya dengan salah seorang warga yang mengatakan memang sampai saat ini belum ada aliran listrik yang masuk ke posko-posko pengungsian. Memang sudah diberikan fasilitas seperti genset, namun warga terkendala biaya untuk membeli bensin, dan memang di Aceh Tamiang ini bensin eceran harganya masih cukup mahal. Emir Syahpurba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut pasokan listrik di wilayah Aceh berangsur normal. Namun ada 4 wilayah yang masih dalam tahap pemulihan. Pasca bencana, pasokan listrik wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta Aceh mulai berangsur normal. Khusus wilayah Aceh, tersisa 4 wilayah yang masih dalam tahap pemulihan. Di Banda Aceh, di Aceh ada 4 kabupaten yang masih nyalanya di bawah 50%. Kabupaten apa itu? Aceh Tamiang, Benar Meriah, Gayo, sama Aceh Tengah. Ini terjadi Bapak Ibu semua karena
bukan karena mesin listriknya yang bukan karena power plant-nya yang tidak bisa tersuplai, tetapi terjadi karena infrastruktur kita yang belum terselesaikan di lapangan untuk tegangan rendah. Berikutnya, Saudara, pemerintah Kota Medan mengembalikan bantuan 30 ton beras dari pemerintah Uni Emirat Arab untuk warga bencana banjir bandang dan longsor. Sebelumnya, bantuan dari pemerintah Uni Emirat Arab diserahkan langsung Wakil Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia di Posko Bantuan Bencana Kota Medan hari Minggu lalu. Bantuan seperti 30 ton beras dan 300 paket bantuan sembako sempat diterima namun dikembalikan. Wali Kota Medan Riko Was menyebut pengembalian dilakukan usai pihaknya mengecek regulasi dari pemerintah pusat termasuk BNPB dan Kementerian Pertahanan. Untuk sementara, Indonesia tidak menerima bantuan asing untuk warga korban banjir bandang dan longsor. Dari Arab itu Uni Emirat Arab dikembalikan Pak Wali ya? Dikembalikan pada Uni. Alasannya apa Pak Wali? Karena memang pemerintah belum ataupun tidak menerima bantuan dari pihak asing. Ini itu setelah ditegur oleh pemerintah pusat dan gubernur itu, makanya kita kembalikan Pak. Apakah betul Pak seperti itu ceritanya? Intinya adalah memang kita sudah cek tentang regulasi dan juga penyampaian, kita cek ke BNPB juga, ya, dicek juga ke Kementerian Pertahanan, bahwasanya memang melalui koordinasi kita semuanya, ini harapannya untuk tidak diterima dulu. Terkait pemerintah Kota Medan yang mengembalikan bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution akan melakukan pemeriksaan, memastikan bantuan apakah urusan antar negara atau dari organisasi. Setelah memastikan status bantuan, pihaknya akan kembali memastikan ke pemerintah pusat untuk menerima atau menolak bantuan. Memang ini G2G, tentunya banyak negara-negara yang negara yang membagikan. Artinya apakah nanti memang seluruhnya untuk Sumut, apakah Aceh, apakah Sumbar, biar pemerintah pusat. Kalau memang G2G, tapi kalau memang kelompok ataupun asosiasi yang ada bendera luar, nanti akan kita coba tanyakan lagi apakah diperkenankan, apakah diperbolehkan untuk dibagikan diterima langsung oleh kami pemerintah daerah. Saudara, 3 pekan pasca banjir bandang di Aceh, sejumlah wilayah masih belum teraliri listrik seperti di kabupaten terdampak yaitu Bener Meriah dan Aceh Tengah. Menggunakan pesawat TNI AU, personel TNI AU mengangkut 20 unit tiang listrik dan 2 transformator atau trafo dengan total berat mencapai 10.150 kg. Seluruh material tersebut akan digunakan untuk memperbaiki jaringan kelistrikan yang terdampak di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Pemanfaatan pesawat TNI AU untuk mempercepat distribusi logistik ke wilayah yang memiliki keterbatasan akses jalur darat. Pengiriman logistik ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan jaringan listrik di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan prajurit TNI AD telah bekerja sangat luar biasa di lapangan. Ia menyebut para prajurit bertugas siang dan malam di tengah medan sulit, cuaca ekstrem, serta keterbatasan fasilitas. Bahkan ada yang harus meninggal saat bertugas. Kasat juga mengajak semua pihak memberi dukungan moral untuk masyarakat terdampak. Pasti banyak kekurangan. Ya, tolong informasikan kami kekurangan itu, jangan diekspos lewat media. Kasihan anggota kami yang sudah, anggota saya 3 orang meninggal. Ada 2 keluarga yang suaminya meninggalkan rumah, keluarganya habis anak istrinya. Jadi kami juga butuh support anggota kami. Ya. Anggota kami, yang lain juga saya kira butuh support. Ya.
Jadi kalau melihat suatu hal, informasikan kami. Persoalan seperti ini tidak akan selesai dengan menangis. Kita harus bekerja sama, kita harus kompak semua. Kita harus kompak, kita perlu, kasihan. Yang terkena bencana kondisinya memang rumit. Inilah visual dari udara jalan lintas Kertas Kraf Aceh yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Utara. 3 pekan pasca bencana, akses jalur darat berangsur membaik. Setidaknya akses jalan yang dibuka membuat kendaraan roda 2 sudah bisa melintas. Kondisi ini tentu sangat membantu karena warga Bener Meriah tak perlu lagi berjalan belasan kilometer untuk mendapat bantuan dan membeli kebutuhan hidup. Ke camp berapa jauh dari tempat tinggal? Sekitaran 15 kilo bang. 15 kilo ya? Sebelum lewat naik motor harus jalan kaki ya? Jalan bang. Berapa jam abang jalan? 3 jam bang. 3 jam ya? Sekarang udah bisa naik motor? Alhamdulillah udah bisa naik. Bang, apa lagi yang diharapkan ke depan bang? Semoga jalannya lebih bagus lagi bang. Biar bisa tidak kelaparan di sana bang. Sebelum akses jalan ini dibuka, warga mau tak mau harus berjalan kaki puluhan kilometer, melewati medan terjal dan berlumpur untuk bisa keluar dari desa mereka yang terisolasi. Berapa hari kemarin kami belum tentu, nggak menentu kami. Posko kami kan nggak menentu. Kadang-kadang kami pergi ke sana, kadang-kadang disuruhnya ke posko, bantuan nggak ada. Disuruhnya ke situ, itu nggak ada. Pokoknya kami berapa hari, udah mau seminggu kami makanan kami nggak ada apanya. Artinya bantuan belum masuk sampai sini banyak. Belum masuk sampai sini. 3 pekan bencana banjir dan longsor berlalu. Akses jalur darat di sebagian Aceh belum sepenuhnya pulih. Beberapa alat berat telah dikerahkan untuk membuka jalan yang terisolasi. Warga berharap perbaikan jalan ini dapat segera rampung, sehingga distribusi logistik dapat diterima oleh warga. Tim Liputan Kompas TV. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyebut pemerintah mulai melakukan proses pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. Pratikno mengklaim untuk wilayah Lok Sumawe langsung ditetapkan membangun hunian tetap, sementara di Kabupaten Pidi sedang dibangun sejumlah unit. Huntara, hunian sementara dan hunian tetap telah mulai di berbagai lokasi dengan proses pendataan penerimaan manfaat, penyiapan lahan, konstruksi awal dari kerjasama berbagai pihak, kementerian terkait, TNI, Polri, semuanya bekerja sama. Di Aceh, progres penanganan hunian juga terus berjalan. Lok Sumawe sudah ditetapkan langsung ke skema Huntap. Kabupaten Pidi sudah membangun beberapa unit Huntara dengan target secepatnya selesai. Saudara, 3 jenazah korban banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh ditemukan. Total korban meninggal bertambah menjadi 1.071 jiwa. Sementara jumlah korban hilang saat ini sebanyak 185 orang. Jumlah korban meninggal secara total di 3 provinsi ini bertambah 3 dari posisi kemarin Kamis 18 Desember berjumlah total 1.068 jiwa. Sore hari ini 19 Desember menjadi 1.071 jiwa. Kemudian jumlah nama yang masih dalam daftar pencarian itu berkurang 5 dari 190. Secara total kemarin hari ini 185. Usai jeda, saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi atlet Indonesia terus mempersembahkan prestasi dan raihan emas di SEA Games 2025. Hingga Jumat malam, Indonesia meraih 91 medali emas dan duduk di peringkat kedua setelah tuan rumah Thailand.
Indonesia kembali menambah raihan medali emas di SEA Games Thailand 2025. Dari cabang olahraga futsal putra, tim futsal Indonesia berhasil memutus dominasi Thailand di ajang SEA Games 2025. Pada pertandingan yang berlangsung Jumat malam, tim futsal Indonesia menang 6 gol berbalas 1. Indonesia mengemas nilai 9 dari 4 laga dan unggul head-to-head sekaligus produktivitas gol dari Thailand. Ini merupakan emas pertama bagi Indonesia di cabang olahraga futsal putra sejak futsal pertama kali dipertandingkan di SEA Games pada 2007. Dari cabang olahraga tenis, Aldila Suciadi, Jenny Chen juga menyumbang medali emas usai menaklukkan wakil tuan rumah. Set pertama dilalui nyaris tanpa hambatan. Momentum terus dijaga di set kedua. Aldila Suciadi, Jenny Chen menang straight set 6-2 dan 6-1. Medali emas dari nomor ganda putri ini diraih setelah sukses mempersembahkan emas dari nomor bergu putri. Sementara itu, tim nasional hoki es putra Indonesia cetak sejarah raih emas pertama kali di ajang SEA Games. Jumpa Thailand di final, awalnya Indonesia tertinggal lebih dulu. Kedudukan 1-2 tak bergeming hingga periode ketiga. Namun, 2 gol anak asuh Christoph Kovago di detik akhir laga memastikan kemenangan bersejarah Indonesia. Menang 3-2, emas berhasil dibawa pulang Andrian Saputra dan kawan-kawan ke tanah air. Sebelumnya, Rizky Juniansyah yang turun di cabang angkat besi nomor 79 kg putra menyabet medali emas, mengungguli lifter Malaysia dan tuan rumah Thailand. Rizky sukses mencatat angkatan 160 kg di snatch, lalu dengan superior berhasil mengangkat beban 205 kg di clean and jerk. Secara keseluruhan, atlet berusia 22 tahun ini mengangkat 365 kg, sekaligus memecahkan rekor dunia. Yang juga tak kalah membanggakan, sebelumnya atlet skateboard Indonesia Basral Graito Hutomo menyumbang 1 emas untuk Indonesia di SEA Games 2025. Basral Graito Hutomo tampil apik dalam babak final nomor street putra. Percobaan terakhirnya berjalan mulus tanpa terjatuh. Mencatat skor 166,67 poin dari kombinasi nilai best run dan best trick, Basral finish teratas dan berhak atas medali emas. Hingga pukul 12 Jumat malam, kontingen Indonesia menempati peringkat 2 SEA Games Thailand 2025. Dengan raihan 91 medali emas, 111 medali perak, dan 129 medali perunggu. Gagalkan Thailand sapu bersih emas, tim balap sepeda road Indonesia membawa pulang 2 emas dari SEA Games 2025. Tim balap sepeda Indonesia disiplin road sukses membawa pulang 2 emas dari SEA Games 2025. Emas hadir dari nomor individual time trial atas nama Ayustina Delia serta men's time trial yang dikemas Aiman Cahyadi dan kawan-kawan. Torehan ini terasa spesial karena tim Merah Putih mampu menggagalkan dominasi tuan rumah. Tiba di tanah air pada Jumat siang, tim disambut perwakilan Federasi Balap Sepeda Nasional atau ICF dan perwakilan Kemenpora serta NOC Indonesia. Dengan tambahan medali dari tim road, total tim balap sepeda telah mengemas 3 medali emas, 4 perak dan 1 perunggu. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tantangannya mungkin kita sudah melakukan training camp hampir 1 tahun. Dan itu salah satu bentuk support dari Bapak Ketua Umum yang mendukung balap sepeda Indonesia. Lawan tuan rumah yang sudah mendesain sedemikian rupa rutenya, alhamdulillah, Allah mudahkan kita masih bisa merebut medali emas dari tuan rumah. Sukses jadi juara umum, manajer tim pencaksilat Indonesia menggelar syukuran sekaligus memberikan apresiasi berupa tali asih kepada para peraih medali. Tim pencaksilat Indonesia berhasil mempertahankan gelar juara umum pada SEA Games 2025. Total pencaksilat meraih 4 emas, 1 perak dan 7 perunggu dari Thailand.
Sebagai bentuk rasa syukur, manajer tim pencaksilat Indonesia, Irjen Pol Nunung Saifuddin, menggelar syukuran yang dihadiri seluruh komponen tim di kawasan Serpong pada Jumat siang. Dalam kesempatan ini, pria yang juga menjabat sebagai Wakabareskrim Polri ini juga memberikan apresiasi berupa tali asih bagi para peraih medali. Ini sebagai bentuk rasa bangga dan terima kasih atas perjuangan Safira Dwi Melani dan kolega. Setelah SEA Games, kontingen pencaksilat akan langsung bersiap untuk Asian Games 2026. Terima kasih. Mungkin yang dalam waktu dekat adalah Asian Games kali ya, Asian Games yang di Jepang. Dan ini tentu kita juga akan melakukan persiapan yang lebih kurang hanya sekitar 5 bulan. Begitu anak-anak ini kembali, nanti kita akan melaksanakan seleksi lagi supaya mereka lebih siap menghadapi Asian Games. Juara bertahan voli putra SEA Games Indonesia gagal membawa pulang medali emas setelah dikalahkan Thailand dalam pertarungan dramatis 5 set. Tuan rumah menang 3-2 di partai final. Final voli putra SEA Games mempertemukan tuan rumah Thailand dengan Indonesia di Indoor Stadium Hua Mak Jumat malam. Pertarungan ketat ditunjukkan kedua tim sejak set pertama. Thailand berhasil rebut set ini 25-20. Indonesia membalas di set kedua dengan skor 25-16. Set ketiga dan keempat, kedua tim bermain sengit. Thailand rebut set ketiga 25-21. Dan set keempat menjadi milik Indonesia 25-23. Di set pamungkas Indonesia kalah start. Thailand unggul cepat dan terus menjaga momentum. Di poin-poin kritis, Indonesia sempat menjaga asa dengan merebut poin demi menipiskan jarak dengan tuan rumah. Dukungan penonton menjadi suntikan motivasi tuan rumah. Thailand pun akhirnya memastikan medali emas setelah bola hasil blok yang dilakukan Indonesia keluar dari lapangan. Hasil ini membuat tim voli putra Indonesia harus puas dengan medali perak di SEA Games 2025. Indonesia gagal meneruskan tradisi emas yang sudah dicapai 3 edisi sebelumnya, 2019, 2021, dan 2023. Medali emas cabang sepak bola putra menjadi milik Vietnam setelah di final singkirkan tuan rumah Thailand dalam drama babak tambahan waktu. Laga sepak bola putra digelar di Stadion Raja Manggala, Bangkok, Kamis malam. Thailand dan Vietnam saling berganti menguasai bola. Tuan rumah mampu membuka keunggulan di menit 20 dari tendangan bebas Yotsakon Burapa yang merobek gawang Tran Trung Kien. Thailand semakin percaya diri dengan mencetak gol kedua dari tendangan mendatar Seksan Ratrey. Skor 2-0 di babak pertama untuk tuan rumah. Vietnam tidak menyerah. Di babak kedua, pasukan Kim Sang-sik mendapat hadiah penalti setelah Nguyen Din Bach dijegal. Ia pun maju sebagai eksekutor dan sukses menjalankan tugasnya dengan baik di menit 49. Waris Choltong melakukan gol bunuh diri dalam duel udara dari situasi sepak pojok. Vietnam pun menyamakan kedudukan menjadi 2-2 yang bertahan hingga waktu normal berakhir. Pertandingan pun berlanjut ke babak tambahan 2 kali 15 menit. Vietnam berbalik memimpin 3-2 di menit 96 setelah Nguyen Thanh Nan menyambar bola rebound. Hingga babak tambahan berakhir tidak ada gol tercipta lagi. Vietnam pun berhak atas medali emas dan Thailand perak. Informasi lain akan hadir usai jeda saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Polisi mengungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan anak politisi PKS di rumah mewah. Polisi menyebut tak ada petugas keamanan di rumah mewah saat korban dianiaya pelaku. Korban hanya bersama kakaknya saat peristiwa terjadi. Polisi juga tak bisa mendapat bukti dari CCTV di rumah mewah karena rusak 2 minggu sebelum pembunuhan. Ada 8 orang yang terdiri dari keluarga korban dan
dari pihak lain. Korban ini orang tua? Ya, termasuk orang tuanya. Sebelumnya itu udah rusak. Setelah dicek, rusak. Tapi di rumah sendiri ada security pribadi nggak coba? Tidak ada security pribadi. Jadi pada saat kejadian itu hanya ada 2 orang, antara adik yaitu korbannya bersama kakaknya. Berarti tidak ada CCTV di rumah itu ya? Ada CCTV, cuman dalam keadaan rusak. Sudah berapa lama rusak? Kira-kira 2 minggu sebelum kejadian. Sebelumnya, saudara, anak politisi PKS tewas setelah mengalami penganiayaan berat dalam sebuah rumah mewah di kota Cilegon, Banten, Selasa lalu. Setelah memeriksa 8 saksi dan melakukan otopsi, polisi memastikan korban tewas karena pembunuhan, bukan karena perampokan. Polisi menemukan sejumlah luka senjata tajam pada tubuh korban. Ketua Bidang Advokasi PKS Nurul Amalia dalam menyebut kasus ini jadi duka mendalam tidak hanya bagi keluarga korban, namun juga bagi masyarakat. Pihaknya akan mengawal kasus ini dan mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Jadi kalau terkait kronologis ya, saya belum bisa menyampaikan secara mendetail karena itu memang akan menjadi fakta ya dalam proses penyidikan. Ya, jadi selama ini juga pihak kepolisian belum menyampaikan ya motifnya dan lain-lain. Jadi saya pikir saya belum bisa menyampaikan terkait fakta-fakta itu. Jadi kami sih sebenarnya memang memahami bahwa ini memang korban adalah anak dari Dewan Pakar PKS ya. Dan bagi kami ini kejahatan serius ya. Dan ini akan menjadi peristiwa yang menghadirkan duka yang mendalam ya. Tidak hanya bagi keluarga korban tapi juga tentu saja bagi masyarakat ya, seperti itu. Kita ke sorotan lain, saudara. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai melambung. Di Jambi, cabai rawit merah tembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Solo, Jawa Tengah, setelah sempat naik, harga cabai kini justru turun. Situasi ini terlihat di Pasar Rejosari, Kota Solo, Jawa Tengah. Harga semua jenis cabai hingga bawang merah turun. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, harga cabai kian pedas. Di Jambi, harga cabai rawit di pasar tradisional Angso Duo, Kota Jambi tembus Rp100.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah justru turun. Dari sebelumnya sempat menyentuh Rp100.000 per kilogram, kini turun drastis menjadi Rp50.000 per kilogram. Pedagang bilang penurunan harga dipengaruhi subsidi pemerintah sehingga pasokan cabai di pasar kembali lancar. Untuk cabai subsidi dari pemerintah, masing-masing pedagang diberikan 60 kg cabai merah dan rawit hijau yang dijual dengan harga Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram. Ini aku orang seribu beli turun karena ada subsidi sumbangan dari pemerintah. Jadi berapa harganya teh? Rp50.000 disuruh ngecer. Kita dapat berapa kilo? Aku tadi dapat 60 kilo. Itu cuma cabai merah atau cabai merah, cabai rawit 25 kilo. Untuk harga cabai lain, rawit, cabai hijau? Rawit sebenarnya sih naik, kalau kemarin-kemarin itu kan 60. Ini sama Mbak juga disuruh jual 60. Kalau cabai merah setan deh? Setan tidak ada sumbangan. Tidak ada. Jadi harganya masih tinggi? 100, melejit. Meski ada penurunan harga, bagi sebagian ibu rumah tangga menilai harga cabai ini masih mahal. Yang mahal tuh harga cabai udah turun-turun. Sekarang harga cabai berapa? Kemarin hari ini saya udah beli cabai, kemarin 50. Ya saya ada operasi pasar, ya ada operasi ini pasar. Belum ada. Itu gimana Bu? Ya harganya normal lah, janganlah segitunya. Minimal cabai itu di 30-an kan masih inilah, ya enggak? Di Pasar Besar Beringharjo, Kota Yogyakarta, harga cabai juga naik jelang Natal dan Tahun Baru. Harga cabai rawit tercatat meningkat beberapa kali di bulan Desember ini, mulai dari Rp50.000 hingga kini menembus angka Rp95.000 per kilogram. Rawitnya dari 50, 60, terakhirnya itu 60.000, terus kenaikannya jadi 75, 85, sekarang 95. Brokoli itu dari harga 15, terus naik dari 25, terus sekarang 35.000. Terus sawi pakcoy tadinya 5.000, sekarang ke angka 12.000.
Sementara di Solo, Jawa Tengah, setelah sempat naik, harga cabai kini justru turun. Situasi ini terlihat di Pasar Rejosari, Kota Solo, Jawa Tengah. Harga semua jenis cabai hingga bawang merah turun. Dibandingkan minggu lalu, penurunan harga cukup drastis. Harga cabai rawit yang sempat tembus ke Rp100.000 per kilogram, kini hanya Rp60.000 per kilogram. Banyaknya pasokan diduga menjadi pemicu turunnya harga. Situasi ini disambut gembira oleh pedagang, sebab saat harga naik daya beli masyarakat turun drastis. Kan 60, 55, kayak jenis barang. Berarti ini turun atau naik dari kemarin? Turun. Dari berapa tuh? Dari 60 sampai 50. Itu kenapa Bu? Apakah tiba-tiba pasokannya banyak atau gimana? Gimana? Turun harga itu karena pasokannya tiba-tiba banyak atau? Nggak tahu, karena stoknya banyak. Kalau yang pas kemarin mahal itu stoknya? Kelihatannya ya sama aja. Kurang-kurang. Kurang-kurang. Jadi mahal. Situasi ini diharapkan bertahan atau bahkan akan mengalami penurunan lagi. Sebab menjelang Natal dan Tahun Baru, kemungkinan kenaikan harga akan kembali terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, guna mempercepat penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sumatera Utara, Ditjen Cipta Karya, mendorong percepatan kebutuhan air bersih dan sanitasi di 6 kabupaten kota terdampak bencana. Mobilisasi bantuan kebutuhan air bersih dan sanitasi secara berkelanjutan terus didorong Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Sebanyak 6 kabupaten kota di Sumatera Utara terdampak bencana banjir longsor terus diupayakan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi. Fokus penanganan penyaluran air bersih dan sanitasi telah dilakukan sejak awal Desember dan terus diperpanjang dalam masa tanggap darurat hingga 23 Desember. Kepala Balai Penataan Bangunan dan Prasarana dan Kawasan Sumatera Utara, Yeni Bulyadi, bilang, Ditjen Cipta Karya telah mendistribusikan sejumlah peralatan untuk air bersih, seperti mobilisasi sebanyak 72 HU, 6 unit mobil tangki air, 1 unit IPA mobile, 14 toilet portable, dan 6 unit Purity. Saran ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi warga terdampak pasca rusaknya infrastruktur Cipta Karya saat terjadi banjir. Ada 5 lokasi yang terdampak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat. Tambahan sarana air bersih dan sanitasi yang baru tiba dari Depo Bekasi langsung disebar ke lokasi prioritas. Di antaranya sebanyak 20 unit HU dan 1 MTA ke Tapanuli Tengah, 10 unit HU dan 1 MTA ke Sibolga, 3 HU dan 1 MTA ke Tapanuli Utara, serta 1 HU dan 1 toilet portable ke Tapanuli Selatan. Ini sudah diperpanjang Desember 25. Jadi kita saat ini memang dalam penanganan darurat untuk investasi atau memberikan dukungan terutama terkait sektor ketenagakerjaan. Selama ini fokus kita penyaluran, pendistribusian air bersih dan juga sarana sanitasi yang banyak terdampak di lapangan. Pendistribusian bantuan sempat terkendala akses jalan karena jalur ke Sipolga terputus, sehingga harus melewati Aceh. Selain jalur transportasi yang rusak, jaringan komunikasi juga sulit. Pendistribusian kebutuhan air bersih dan sanitasi ini digelar dengan mendirikan 3 posko dibagi 3 klaster di Medan, Pandan, Tapanuli Tengah, dan Tarutung, Tapanuli Selatan. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman pangan lokal. Pangan lokal ini pula yang seharusnya terus dilestarikan untuk ketahanan pangan nasional. Dalam diskusi melacak jejak pangan Nusantara, dibahas pula jika memperkenalkan pangan lokal ke generasi muda adalah keharusan. Karena pangan lokal merupakan warisan budaya, sekaligus bisa memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pangan lokal juga sangat mudah ditemukan karena asli Indonesia. Salah satu yang sedang terus digaungkan adalah belalang. Kepala BGN, Dadan Hindayana, bilang belalang bisa dikonsumsi sehari-hari dan menjadi sumber protein. Belalang sudah biasa dikonsumsi masyarakat seperti di wilayah Gunung Kidul.
Kalau kita sebetulnya bisa memanfaatkan serangga sebagai sumber protein, ini akan menjadi sumber protein masa depan yang lebih berwawasan lingkungan. Di Cina ini, justru sekarang belalang sudah diternakan dengan sangat masif sebagai sumber protein dan juga diekspor. Jadi kalau di Gunung Kidul sampai sekarang, kalau kita datang ke Gunung Kidul masih ada ibu-ibu yang jualan di pinggir jalan yang jual gorengan belalang, dan itu harganya lebih mahal dibandingkan protein lainnya karena sifatnya baru tradisional, menangkap dari lapangan, belum dibudidayakan. Jadi sebetulnya kalau bisa dilanjutkan boleh tuh Mas Ambo. Kalau potensi serangga di Indonesia yang paling potensial apa Pak? Yang super gitu ya, gizinya, proteinnya. Yang paling mudah dibiarkan 2, jangkrik dan belalang. Jangkrik? Ya, jangkrik dan belalang. Kalau jangkrik itu sekarang malah jadi semacam snack, dan itu sudah populer ya. Kalau di searching coba di internet tuh di Google cricket chip gitu, itu pasti udah banyak yang jualan. Di Inggris ini populer. Belalang sekarang di Cina udah dibudayakan dalam jumlah besar dengan area yang sedikit, dengan jumlah makanan yang lebih sedikit, dia menghasilkan sumber protein yang luar biasa. Kalau di Indonesia apa yang membuat hewan-hewan itu tidak populer, Pak? Ya, sebetulnya gini, makanan itu apa yang kita biasakan. Jadi kalau orang tua membiasakan kita makan itu, kita akan terbiasa makan itu. Nah, masalahnya seringkali kita dibiasakan untuk hal-hal yang umum ya. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, arus pemudik di berbagai moda transportasi mulai terasa. Kami akan sampaikan pantauan langsungnya saudara untuk Anda usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di tol Cikampek pada Jumat malam mulai ramai. Antrian sempat terjadi di kilometer 57. Peningkatan jumlah kendaraan mulai terjadi sejak Jumat sore. Kepadatan sempat terjadi di kilometer 57 akibat sejumlah pengendara hendak masuk ke rest area. Mengantisipasi kemacetan, polisi bersiaga di pintu tol masuk rest area, kilometer 57 dan sejumlah titik rawan macet. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, aktivitas penumpang di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur mulai meningkat. Dalam sehari tercatat sekitar 2.500 penumpang datang dan pergi melalui bandara ini. Pergerakan pemudik dari dan menuju wilayah Nusa Tenggara Timur melalui jalur udara masih terpantau normal. Namun jumlah penumpang mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Otoritas Bandara El Tari Kupang mencatat rata-rata 2.500 penumpang melintas setiap hari. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat pada H-4 perayaan Natal atau 21 Desember 2025 mendatang. Di masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru di wilayah Daop 8 Surabaya terus terjadi peningkatan jumlah penumpang. Bahkan kepadatan penumpang sudah terlihat sejak Sabtu pagi. Salah satunya di stasiun Surabaya Gubeng. Ada 3 kereta yang berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng pada Sabtu pagi, yaitu kereta Sancaka relasi Surabaya-Yogyakarta, Arjuno Express relasi Surabaya-Malang, dan kereta Argo Wilis relasi Surabaya-Bandung. Berdasarkan data dari Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, selama 2 hari masa angkutan libur Nataru, yaitu Kamis dan Jumat kemarin, jumlah penumpang mencapai 70.000 orang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Sabtu menjadi puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Pramono pun memastikan seluruh terminal bus di Jakarta siap memberikan pelayanan terbaik. Jumat siang, Pramono meninjau kesiapan terminal bus terpadu Pulau Gebang jelang libur Natal dan Tahun Baru. Pramono menyebut mulai terjadi peningkatan penumpang pada hari Jumat.
Hari Sabtu diperkirakan terjadi peningkatan penumpang mencapai 5.000 orang per hari atau meningkat hampir 100%. Tadi saya mendapatkan keterangan dari Pak Kepala Dinas Perhubungan bahwa ketika sekarang ini terjadi kenaikan penumpang yang signifikan karena memang ini memulai libur Natal dan Tahun Baru. Dan diperkirakan mungkin salah satu puncaknya itu besok. Diprediksi tanggal 20 Desember akan terjadi lonjakan penumpang yang cukup tinggi. Diperkirakan hampir 5.000 penumpang per hari atau meningkat hampir 100%. Kita pantau situasi arus mudik libur Natal dan Tahun Baru dari Cikampek, Stasiun Senen Jakarta dan Stasiun Gubeng Surabaya. Kita akan pertama ke rekan Adi Wahadi di sekitar gerbang tol Cikampek Utama. Adi, bagaimana keadaan di gerbang tol Cikampek Utama pagi hari ini? Apakah sudah terjadi kepadatan? Dan juga saudara, mulai terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Tepatnya di wilayah gerbang tol Cikampek Utama, kami pantau ini mulai terjadi sekitar pukul 6.00 tadi dan hari ini dan kondisi saat ini kepadatan atau antrian kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama sudah mulai nampak. Meski belum begitu panjang, namun demikian peningkatan jumlah kendaraan ini sudah mulai terjadi sejak pukul 6 dan mengalami terus meningkat hingga saat ini. Pantauan terkini kondisi arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah ini masih terpantau cukup lancar. Namun demikian terjadi sedikit antrian dan kami pantau berdasarkan peta digital di sepanjang jalur tol Jakarta Cikampek mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 57 sudah terjadi kepadatan dan ini terjadi akibat adanya kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke rest area sehingga menimbulkan kepadatan kendaraan lainnya dan terjadi kepadatan hingga kendaraan berjalan dengan kecepatan rata-rata 20 hingga 30 atau hingga 40 km per jam. Dan upaya mengantisipasi terjadi kemacetan atau kepadatan lalu lintas karena diprediksi hari ini adalah puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah upaya rekayasa lalu lintas telah disiapkan oleh pihak kepolisian dan jasa marga. Salah satunya dengan melakukan pengaturan di titik masuk rest area kilometer 57, kemudian kontraflow di jalur tol Jakarta Cikampek yang nantinya akan diterapkan mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Ini dilakukan mengantisipasi adanya hambatan di kilometer 48 dan 57 yang biasanya ini terjadi kepadatan. Oleh karena itu, upaya rekayasa kontraflow ini akan diterapkan ketika kondisi kepadatan ini mulai terjadi. Selain itu ada juga upaya rekayasa lainnya, yakni pembatasan kendaraan berat dan ini difungsikan sebagai upaya bisa memperlancar kendaraan pemudik yang saat ini kami pantau sudah mendominasi kendaraan roda 4 yang datang dari arah Jakarta tujuan Jawa dan saat ini terjadi antrian di gerbang tol Cikampek Utama. Baik, secara umum masih lancar di sana namun terjadi peningkatan yang signifikan. Terima kasih Adi Wahadi dari tol Cikampek Utama. Kita akan bergeser ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Ada rekan Putu Trisnanda dan juga juru kamera Arif Rahman. Saudara Putu, seperti apa kalau di stasiun Senen? Apakah juga hari ini sama diprediksi menjadi puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru? Ya, selamat pagi, Bremana dan juga saudara. Betul sekali, karena ini masuk akhir pekan, jadi memang ini sesuai dengan prediksi dari PT KAI sendiri bahwa peningkatan jumlah penumpang yang akan meninggalkan Jakarta dari stasiun Pasar Senen ataupun juga stasiun Gambir wilayah Daop 1, daerah operasional 1 Jakarta ini akan terjadi pada hari Sabtu dan juga hari Minggu, salah satunya hari ini, di mana kalau dari catatan sendiri memang PT KAI Daop 1 Jakarta itu sudah menjual sekitar 425.575 tiket yang sudah terjual untuk kereta jarak jauh dan sementara untuk kereta lokal ini tetap melayani untuk lebih dari 34.000 perjalanan. Nah, kalau melihat bagaimana jumlahnya per hari begitu ya, dari kemarin hari
hari pertama, kedua, dan sekarang sudah memasuki hari ketiga masa perjalanan libur Natal dan juga Tahun Baru. Memang kisarannya untuk di stasiun Pasar Senen sendiri ini ada sekitar 14.000 penumpang begitu. Nah, jumlah ini diprediksi akan lebih banyak terjadi pada hari ini dan juga pada besok pada tanggal 21 Desember 2025. Kalau lihat data terbaru begitu ya yang kemarin sudah direkap, ini memang baru ada data pada malam hari kemarin, belum ada data terbaru pada pagi hari ini, Bremana dan juga saudara. Setidaknya pada hari kemarin ini sudah melayani sekitar 114.000 perjalanan, di mana tercatat ada lebih dari 62.000 masyarakat yang meninggalkan Jakarta dengan menggunakan transportasi kereta api, baik dari stasiun Senen maupun juga dari stasiun Gambir, dan ada 51.000 lebih penumpang yang tiba ke Jakarta. Kalau tadi saya berbincang dengan beberapa penumpang atau calon penumpang yang datang ke stasiun Senen, ini memang memanfaatkan akhir pekan karena ini sejalan begitu ya dengan masa cuti bagi mereka yang masih berkantor. Ini menghabiskan waktu dari mulai libur pertama pada akhir pekan, ya ini pada hari Sabtu, kemudian menghabiskan waktu lebih lama di kampung halaman ataupun juga untuk berwisata bersama dengan keluarga. Kebanyakan yang saya temui, Bremana dan juga saudara, ini memang pekerja kantoran begitu yang saya lihat pergi untuk kemudian menghabiskan masa cuti ataupun juga masa libur Natal dan juga Tahun Baru. Sebagian lainnya ini merupakan pekerja-pekerja di Jakarta swasta begitu ya, non kantoran yang juga beberapa sudah mulai meninggalkan Jakarta untuk menghabiskan masa pergantian tahun di luar kota. Untuk tujuannya sendiri, Bremana dan juga saudara, ini ada 5 tujuan favorit, yaitu ke Yogyakarta, Surabaya, kemudian ke Semarang, Bandung, dan juga ke Purwokerto. Dan untuk PT KAI sendiri ini juga menyediakan beberapa fasilitas begitu ya, ada diskon 30% untuk perjalanan kereta api jarak jauh. Ini untuk kelas ekonomi begitu ya, yang akan berlaku pada periode Natal dan juga Tahun Baru. Kemudian ini tiketnya sudah terjual 50% dan kemungkinan akan bertambah lagi dengan adanya kebiasaan dari para penumpang yang memilih untuk membeli tiket secara go show atau datang ke loket di hari tertentu begitu lalu membeli secara langsung. Sementara untuk yang lainnya ini dilakukan secara digital. Untuk mengantisipasi adanya penumpukan, jumlah petugas ini ditambah, kemudian juga wilayah tunggu ditambah, ada posko-posko bantuan informasi, dan tentu saja ada tempat bermain anak supaya mereka yang datang lebih cepat agar tidak ketinggalan kereta ini juga tidak kemudian bosan begitu ya atau tidak nyaman menunggunya. Anak-anak bisa bermain sementara yang dewasa ini bisa duduk dengan nyaman. Kembali ke Anda, Bremana. Ya, puncak arus balik ada di hari ini. Kemudian Putu, terkait dengan diskon tarif tiket di sana, apakah juga masih ada tersedia hingga saat ini untuk tiket menuju ke luar dari Jakarta? Ya, Bremana, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk diskon 30% periode 22 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026 ini memang tercatat masih terjual atau baru terjual 50%. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Utama dari PT KAI bahwa ini juga dipengaruhi dengan adanya pola di mana penumpang ini tidak hanya membeli tiket secara online tapi juga membeli tiket secara langsung atau go show. Jadi ini masih tersedia jika masyarakat ingin membeli untuk kelas ekonomi, ada tiket 30% yang bisa kemudian digunakan untuk perjalanan dari tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026. Bremana. Baik, tiket masih tersedia bagi penumpang yang ingin berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Dari stasiun Pasar Senen kita beralih ke Surabaya. Saudara, ada rekan kami Mahendra Tri Ginanjar di stasiun Surabaya Gubeng. Mahendra, kalau di stasiun Gubeng seperti apa? Apakah sama sudah terjadi peningkatan penumpang juga? Ya, Bremana dan saudara, bahwa untuk hari Sabtu ini adalah hari ketiga di mana di masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru yang digelar oleh PT KAI Daob 8 Surabaya. Di mana memang sejak hari pertama masa angkutan libur Nataru di stasiun di wilayah Daob 8 Surabaya ini terus mengalami peningkatan jumlah penumpang. Dan diprediksi memang untuk hari ini ataupun hari Sabtu dan Minggu ini akan ada penumpang yang lebih banyak dibanding 2 hari sebelumnya, yaitu hari Kamis dan Jumat kemarin, di mana pada 2 hari awal masa angkutan libur Nataru ini sendiri tercatat ada sekitar 70.000 penumpang yang menggunakan kereta api di wilayah Daob 8 Surabaya.
Sementara untuk hari ini ataupun hari Sabtu ini diperkirakan ada sekitar 40.000 penumpang yang menggunakan kereta api di wilayah 28 Surabaya, baik yang berangkat maupun penumpang yang turun untuk mengakhiri perjalanan di wilayah 28 Surabaya. Sementara selama masa angkutan libur Nataru kali ini, PT 28 Surabaya juga menyediakan sebanyak 449 atau hampir 450.000 tiket untuk melayani penumpang yang akan berpergian selama 18 hari di masa libur Natal dan Tahun Baru ini sendiri. Di mana hingga saat ini ataupun hingga pagi ini sendiri, dari ketersediaan tiket sebanyak 449.000 yang sudah terjual sebanyak hampir ataupun lebih dari 230.000 tiket atau lebih dari 50% tiket sudah terjual. Sementara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI 28 Surabaya di periode masa libur Nataru ini sendiri juga mengoperasikan 51 kereta api jarak jauh reguler dan juga 7 kereta api tambahan. Sementara untuk tujuan ataupun kota-kota favorit untuk penumpang yang berangkat dari PT KAI 28 Surabaya ini sendiri, terbanyak memang untuk kota-kota yang memiliki tempat wisata seperti ke arah Yogyakarta, kemudian ke Bandung, ke Semarang, dan juga ke Jakarta serta Banyuwangi. Sementara itu untuk puncak penumpang di wilayah PT KAI 28 Surabaya selama libur Natal dan Tahun Baru ini sendiri diprediksi akan terjadi pada tanggal 20 Desember mendatang. Ya, Brimana. Baik, puncaknya masih sama seperti di Stasiun Pasar Senen, yaitu hari ini dan juga besok. Terima kasih rekan Mahendra Tri Ginanjar dari Stasiun Surabaya Gubeng. Kemudian sebelumnya ada Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Arif Rahman dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan ada juga sebelumnya rekan Adi Wahadi dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali. Saudara, hari Natal semakin dekat. Semarak Christmas Carol dirasakan di sejumlah titik di Jakarta. Pada Jumat sore kemarin, Christmas Carol digelar di Terowongan Kendal. Jelang hari Natal, pemerintah Provinsi Jakarta menggelar Christmas Carol di beberapa tempat. Salah satunya di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat. Rangkaian Christmas Carol dimulai pukul 4 sore dengan penampilan penyanyi di awal. Yang menarik, Christmas Carol di Terowongan Kendal menampilkan paduan suara anak membawakan lagu rohani. Mereka pasti sangat senang sekali, ya nggak? Senang kan? Ya, mereka senang, dan ini ada yang pengalaman pertama. Tahun lalu saya juga pernah lakukan dengan paduan suara anak sebelumnya di Taman Literasi, dan mereka memang benar-benar excited sih. Terowongan Kendal sebagai tempat penyelenggaraan Christmas Carol strategis dekat stasiun menjadi daya tarik tersendiri bagi pekerja. Masyarakat yang lewat merasa terhibur dengan Christmas Carol di Terowongan Kendal. Ada Santa Clausnya beneran gendut, terus ada juga yang jatuh apa ya namanya aku lupa, sama ada yang nyanyi-nyanyi di belakang, seru sih. Iya, aku juga foto-foto. Tadi foto sama Santa Claus, seru banget, sama lihat live music. Rencana sampai selesai apa gimana? Palingan tunggu bentar, lihat musiknya bentar, foto-foto, abis itu baru pulang. Terowongan Kendal menjadi salah satu tempat Christmas Carol. Sebelumnya ada di stasiun MRT Blok M. Tidak hanya penampilan musik, pengunjung juga terbuka bebas berfoto bersama karakter Natal atau ikut bernyanyi. Christmas Carol Jakarta digelar hingga 23 Desember. Rahma Piliang, Hanil Rivelino, Kompas TV, Jakarta. Hujan yang turun di Pulau Hormuz, Iran membuat pantai dan pegunungan menjadi merah tua. Informasi akan kami hadirkan usai jeda, saudara.
Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono hadir di program Cerita Militer, menampilkan kisah tentang sepak terjang beliau menjadi Tentara Nasional Indonesia, kepemimpinan dan kebijakan saat menjadi Presiden Indonesia. Seluruh capaian sejarah ini juga tercatat di Museum SBY ANI di Pacitan, Jawa Timur. Menelusuri prestasi dan rekam jejak Presiden ke-6 Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Menyelesaikan Aceh dari musibah sambil merintis jalan kembali. Para pemimpin muda, setelah paham Indonesia, pahamilah dunia. Tugas di atas segalanya. Tugas negara harus kita laksanakan dengan baik. Cerita Militer Spesial Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu 20 Desember pukul 3 sore di Kompas TV. Semua akan tersaji lengkap, Saudara, di program Cerita Militer hari ini pukul 3 sore waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Kini kita beralih ke informasi mancanegara, Saudara. Hujan yang turun di Pulau Hormuz, Iran membuat pantai dan pegunungan menjadi merah tua. Fenomena ini terjadi lantaran air hujan menyeret tanah penuh zat besi. Rekaman yang diambil pada hari Selasa ini menunjukkan aliran air berwarna merah mengalir dari lereng berbatu menuju laut selama hujan deras. Fenomena ini yang secara lokal dikenal sebagai kilak disebabkan oleh tanah yang kaya akan oksida besi. Sebelumnya pulau yang dijuluki Pulau Pelangi ini terkenal karena keanekaragaman geologisnya yang unik, mengandung lebih dari 70 mineral berbeda. Sementara endapan merah tetap terlihat sepanjang tahun tanpa memandang cuaca. Keindahan tanah ini tidak hanya terbatas pada lanskap. Tanah ini juga digunakan dalam berbagai industri seperti pewarnaan dan keramik, bahkan masuk ke dalam masakan lokal sebagai bumbu. Rekor pizza terpanjang akhirnya pecah di kota Fuengirola, Spanyol. 30 koki dikerahkan untuk membuat pizza sepanjang 700 meter. Video yang direkam pada Rabu waktu setempat ini menunjukkan para koki menyiapkan adonan dan bergerak cepat membuat pizza yang dipajang di sepanjang pesisir pantai di Fuengirola. Salah satu koki menyebutkan diperlukan waktu 4 jam untuk membuat pizza sebanyak 2.100. Selain pecahkan rekor, acara ini juga sekaligus untuk menggalang dana yang akan diserahkan kepada Badan Amal Avoy. Sebelumnya, rekor pizza terpanjang dipegang kota Dubai, Uni Emirat Arab dengan 2.059 pizza. De muchos números porque son 700 metros de tableros de pizza en línea como se suele decir y 30 pizzeros, 5 hornos, bueno, todo eso para conseguir ese récord de 2.100 pizza en 4 horas. Coba kalau kita di sana ya sarapan pizza kita. Enak banget kayak gurih-gurih pagi ya. Tapi kita akan sarapannya pakai yang lain, Saudara, hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Breman Atenaya. Dan saya Putri Oktaviani, terima kasih. Sampai jumpa.